Ya, pemirsa, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS menatap optimis industri plastik akan tumbuh positif di tahun 2024. Sektor usaha makanan dan minuman masih menjadi penopang kinerja industri plastik di tanah air. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS masih menaruh harapan positif terhadap pertumbuhan kinerja industri plastik di tahun 2024. Hal ini seiring dengan masih adanya permintaan atas berbagai produk plastik oleh sejumlah sektor usaha terutama usaha makanan dan minuman atau MAMIN. Industri plastik sendiri merupakan bagian dari sektor manufaktur yang memiliki peluang pasar yang cukup besar sebab dibutuhkan oleh berbagai industri lain dari hulu hingga hilir. Sekjen Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS Fajar Budiono seperti dikutip media mengatakan, usaha MAMIN dan packaging MAMIN masih sangat beragam di Indonesia. Dengan demikian, kinerja industri plastik diperkirakan bisa tumbuh positif di sepanjang tahun 2024. Namun demikian, industri plastik juga masih dibayangi sejumlah tantangan, diantaranya penanaman modal atau investasi yang tertahan karena masih dalam tahap wait and see. Kemudian ancaman banjir produk plastik impor, di mana barang plastik yang masuk ke Indonesia di tahun 2023 diperkirakan berada di atas 1 juta ton, dengan nilai mencapai 2,5 miliar dolar Amerika, serta terkait isu lingkungan dari produk plastik. Sementara itu, pemerintah telah memasukkan komponen cukai plastik dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024. Target penerimaan negara dari cukai plastik tahun ini sebesar 1,85 triliun rupiah dan cukai MBDK 4,39 triliun rupiah. Dengan demikian, total target penerimaan dari cukai plastik dan cukai MBDK mencapai 6,24 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita berikutnya, menakar elastisitas industri plastik di tahun 2024. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fajar Budiono. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia INAPLAS. Halo, selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik Pak, salam sehat juga Pak Fajar. Ya, salam sehat juga. Baik, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Ini menarik kalau kita lihat seberapa jauh elastisitas dari industri plastik di tahun 2024. Tapi sebelumnya kita akan review bagaimana sih kinerjanya di tahun 2023 lalu. Apakah pertumbuhannya untuk pasar domestik dan juga ekspor sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sejauh ini Pak? Silakan. Ya, untuk 2023 memang tahun yang agak tidak beruntung buat kami dan industri plastik khususnya. Karena apa? Karena demand di 2023 ini ternyata masih biasa-biasa saja. Tetapi Cina sudah mulai masuk pasar dan Cina sudah merunning beberapa industri hulunya dan juga industri hilirnya. Sehingga beberapa produk masuk ke pasar Indonesia dan banjir. Jadi untuk barang jadi plastik itu kita perkirakan di tahun 2023 kemarin ada 1,150.000 ton produk jadi plastik yang 80%-nya dari Cina. Kemudian untuk bahan baku sendiri, Cina sudah mulai masuk ke Indonesia, baik itu polipropilin maupun polietilen. Di mana kita ketahui Cina sendiri di masa pandemi ternyata mereka membangun pabrik-pabrik hulunya besar sekali, kapasitasnya jutaan ton. Tetapi demand dalam negeri Cina juga lagi turun banyak, sehingga untuk mempertahankan utilitas itu mereka mengekspor barang jadi maupun bahan bakunya ke Indonesia. Jadi pasar Indonesia terus terang kebanjiran dengan demand yang belum terlalu bagus, sehingga utilitas di industri baik plastik hulu maupun plastik hilir tertekan. Kalau di plastik hulu di bawah 70%, di plastik hilir jauh di bawah 60%. Begitu Mas. Baik, tantangan di tahun 2023 nampaknya cukup berat juga begitu ya pasca pandemi COVID-19 begitu. Tapi justru pasar dalam negeri dibanjiri produk-produk plastik dan juga bahan baku plastik begitu ya yang berasal dari China. Lantas bagaimana dengan peluang tantangan bisnis industri plastik nasional di tahun 2024 ini? Apakah masih sama begitu tantangannya? Jadi sebenarnya kalau di 2024 kita berharap akan lebih baik dengan 2023 karena ada kampanye di awal-awal tahun, kemudian nanti di pertengahan tahun ada pilkada. Ini berharap makanan minuman akan lebih bagus, jadi growth-nya karena ada beberapa kampanye.
Meskipun di awal-awal kampanye Pilpres ini nggak terlalu menggigit karena Iya. apa itu biasa-biasa aja, tapi kita masih berharap di Lebaran dengan adanya musim hujan yang sudah mulai awal Desember atau pertengahan Desember kemarin sudah mulai ada, kita berharap nanti Maret sudah mulai ada panen sehingga nanti di Lebaran itu konsumsi atau daya belinya sudah mulai tumbuh lagi, Baik, tapi kalau terutama kita di lihat makanan minuman. ya, Ya. dengan kondisi yang ada begitu, penopang sebenarnya kalau kita lihat ya yang menjadi core utama dari, bisnis plastik di Indonesia lebih dari sektor yang mana nih? Jadi 40% kita ada di packaging, di mana packaging ini Oke. 80%-nya adalah di makanan minuman. Kemudian untuk di konstruksi itu ya kira-kira sekitar 15-an%. Konstruksi biasanya kan mengandalkan proyek pemerintah sehingga nanti dengan adanya gejolak atau pergantian pemilu ini ya konstruksi ada sedikit tidak ada pertumbuhan yang cukup signifikan. Oke. Kemudian otomotif sekitar 12,5%, tapi otomotif kelihatannya juga tahun ini cuma 1 juta unit, which is itu masih agak di bawah kapasitas 1,2 juta unit, sehingga otomotif juga nggak terlalu bagus. Jadi kita berharap cuma ada di makanan, minuman, tekstil, dan online shop. Online shop itu barang hantaran, di mana di packagingnya itu tersier packaging. Jadi kalau di packaging itu ada primer packaging yang langsung bersentuhan dengan produk. Oke. Sekunder packaging untuk wadah produk itu sendiri, kemudian Ya. tersier packaging untuk paket. Nah, untuk paket ini kelihatannya agak lumayan cukup membantu untuk di pertumbuhan di industri plastik ini, Mas. Baik, itu dia beberapa sektor usaha yang masih menjadi penopang ya dari industri plastik nasional di tahun 2024. Tapi menyikapi juga dengan tahun pemilu ini, seberapa besar sih kontribusinya terkait dengan kenaikan kinerja industri plastik begitu di tahun ini? Jadi sebenarnya kalau pada masa pemilu kita berharap banyak di produk-produk minuman ya, tapi karena kelihatannya pesta demokrasi kali ini beda dengan 2019 kemarin, sehingga Oke. minuman ini kita lebih bergeser, para pemain itu bergeser untuk persiapan di Lebaran aja. Jadi Oh, untuk minuman nggak terlalu bagus. Jadi ini kita persiapan di Lebaran aja. Tapi ya mudah-mudahan di 2024 ini akan lebih bagus daripada 2023. Tinggal bagaimana kita nanti menyikapi pasar-pasar yang ada di market di Indonesia itu unik karena segmen pasarnya masih bisa kita belah-belah oke. dengan catatan produk impor tidak banjir lagi. Itu dia. Kalau memang kendalanya produk impor di tahun 2023 membanjiri, berarti kan sebenarnya stoknya pun masih ada di tahun 2024. Belum lagi mungkin akan ditambah lagi nih pasokan barang impor plastik dari luar negeri tadi begitu. Nah, ini bagaimana strategi dari pelaku usaha industri plastik sendiri dalam menyikapi keadaan ini? Jadi kita akan buka pasar baru lagi ya, pasar-pasar contoh seperti minuman. Minuman kita akan buka mungkin produk-produk dengan size tertentu, dengan ukuran tertentu disesuaikan dengan daya beli masyarakat, di mana itu begitu kita ngerubah size itu otomatis packagingnya berubah. Nah, ini kesempatan industri dalam negeri untuk segera masuk ke pasar situ, tapi itu tidak bisa terlalu lama. 6 Oke. bulan sampai 12 bulan sudah bisa ditiru oleh barang-barang dari luar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bikin produk-produk baru. Makanan kita itu masih cukup beragam di Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita lihat di pusat-pusat oleh-oleh itu banyak sekali packaging atau produk-produk baru yang meskipun isinya sama-sama saja, tapi packagingnya yang baru untuk menarik daya beli dan menarik pembelian masyarakat. Dan kita cukup optimis juga kalau kita lihat pariwisata cukup lumayan bagus ya, di mana Oke. pariwisata ini akan mendorong daya beli terutama di makanan setempat ya, kayak kue-kue basah itu, dan itu cukup lumayan besar. Iya, Dan iya. oleh-oleh dari itu lumayan banyak, Mas, itu, Mas. Oke, nah terkait dengan bahan bakunya kalau kita lihat begitu kan tadi Anda katakan juga importasi dari luar negeri khususnya China untuk bahan baku juga cukup masif begitu di Indonesia. Apakah ini menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi produksi bahan plastik di Indonesia kah atau sebaliknya? Jadi untuk bahan baku itu untuk PE dan PP itu kita rata-rata impor sekitar 2 juta ton lebih ya, di mana 60% adalah dari ASEAN, Oke. kemudian 30%-nya dari Middle East, yang kemudian sisanya masih sekitar 20% yang tadinya dari Eropa dan Amerika Latin, ini sudah mulai diisi dari Cina. Nah, ini kita juga harus antisipasi
jangan sampai kue Cina jadi lebih besar. Tapi Cina sendiri juga pabrik-pabrik barunya baru masuk ke produk-produk yang sifatnya komoditi. Jadi untuk bikin karung, bikin peralatan rumah tangga, which is yang itu memang hampir semua pabrik membuat. Nah, strateginya bagaimana industri dalam negeri? Strateginya kita harus bikin produk-produk specialty yang hanya dipunyai oleh Indonesia, seperti cup itu minuman, seperti ada yang kalau kita lihat sekarang lagi marak teh gelas, es teh segala macam dalam cups itu lumayan, itu bisa yang paling maju. Kemudian untuk yang pasar becek masih lumayan cukup tinggi kebutuhannya, sehingga kalau kita lihat sayur mayur itu kan sekarang sudah dikemas kecil-kecil dalam bentuk paket-paket yang 5.000 sampai 20.000 dalam kemasan plastik. Nah, itu lumayan cukup besar juga pasarnya. Jadi perputaran untuk di tradisional packaging itu hampir pasti itu adalah produk-produk lokal, dan itu susah sekali digantungkan oleh produk impor, Mas. Begitu, Mas. Pak Fajar, data BPS mencatat begitu nilai importasi untuk bahan baku penolong plastik dan juga barang dari plastik begitu ya, ini AS39 hingga November 2023 lalu kan turun nih 8,65 miliar atau minusnya 18,87% secara tahunan. Nah, apakah memang ini menjadi sinyal begitu adanya perlambatan dari sisi produktivitas industri plastik di dalam negeri kah atau bagaimana, Pak? Jadi kalau kita lihat nilai impor itu dalam value, dalam US dollar pasti turun, karena memang harganya turun dibandingkan tahun 2021, tahun 2022. Jadi kalau rata-rata di tahun 2021, 2022 masih di atas 1.000 bahan bakunya, di tahun 2023 udah di bawah 1.000. Jadi secara value yes betul turun, tapi secara volume masih ada growth, Mas. Gitu. Berarti memang karena harganya di pasaran dunia yang sedang mengalami penurunan, sehingga itu yang terkait dengan nilainya begitu ya? Betul. Baik. Betul. Berikutnya kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Fajar terkait dengan pemerintah yang akan menaikkan cukai plastik nih di tahun 2024. Sejauh mana dampaknya, apakah menjadi tekanan tersendiri atau tidak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan nilai importasi di tahun 2023, data dari Badan Pusat Statistik. Ya, beberapa poin ini kita lihat memang ini ada importasi yang dilakukan di Indonesia begitu ya. Ada mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya, mesin atau peralatan elektrik dan bagiannya, besi dan baja, kendaraan dan bagiannya, serta plastik dan barang dari plastik ini yang tercatat nilai importasinya 9,4 miliar dolar Amerika. Begitu tadi sudah disampaikan memang dari sisi harganya begitu memang ada perubahan di pasar internasional ya, tapi dari sisi volume sudah disampaikan Pak Fajar Budiono, Sekjen Inaplas, masih menunjukkan tren pertumbuhan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Fajar. Ya Pak Fajar, memang kalau kita lihat dari nilai importasi tadi memang tidak ada kendala begitu. Tapi yang perlu disikapi adalah justru banjirnya ya. Produk-produk impor tadi yang bisa mengancam keberlangsungan produksi, kemudian bagaimana angka penjualan produk plastik di Indonesia begitu. Lantas bagaimana tantangan lainnya nih yang bisa kita lihat di tahun 2024 di mana kan pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai plastik. Nah, apakah ini sudah disikapi dari sejak tahun 2023 lalu sehingga tahun ini akan lebih siap atau bagaimana Pak Fajar? Jadi untuk mensikapi pertumbuhan yang belum sebesar sebelum COVID ya sebenarnya. Pemerintah mewacanakan menaikkan cukai plastik ini akan membunuh pertumbuhan itu sendiri, karena dari awal kita berharap cukai plastik itu tidak diimplementasikan karena itu akan membunuh industri menengah ke bawah terutama di UMKM kita, di mana industri UMKM ini kan akan banyak memasok ke pasar-pasar becek, which is itu 40% dari pangsa kita. Kemudian juga sebenarnya pasar basah ini masih menjadi perputaran yang cukup besar di barang-barang packaging plastik kami. Jadi daya beli di pasar basah ini sekarang sudah mulai recover. Kalau kemarin-kemarin di September itu mulai agak melemah. Di Desember sampai Januari ini kita kemarin cek di pasar sudah mulai lumayan cukup bagus dan ada sedikit
pertumbuhan. Nah ini nanti kalau pemerintah menerapkan cukai plastik, ini akan menyebabkan kenaikan harga di kebutuhan pokok karena mereka rata-rata sudah di packaging dengan plastik-plastik yang direncanakan pemerintah untuk dikenakan cukai plastik tersebut, Mas. Ya, realisasinya sendiri bagaimana di awal tahun 2024 ini? Apakah sudah langsung terkena begitu untuk kenaikan cukainya atau belum secara optimal diterapkan? Kami masih berusaha untuk menolak wacana pengenaan cukai plastik karena sampai saat ini kami juga belum dapat informasi kapan itu akan diberlakukan. Oke. Seandainya itu nanti diberlakukan juga harus ada aturan-aturan teknis atau petunjuk teknis di lapangan, di mana mesin-mesin yang akan menghasilkan produk kena cukai plastik harus dipisah dengan mesin-mesin yang non cukai. Nah ini menjadi kendala tersendiri di industri plastik hilir. Mereka akan memberi atau investasi pabrik baru karena rata-rata mesin yang kena cukai dan produk-produk yang kena cukai dan non cukai itu diproduksi oleh mesin yang sama. Nah, ini akan memakan biaya dan waktu. Jadi kalau itu diterapkan langsung tanpa sosialisasi, walaupun kami menolak itu akan menghentikan produksinya. Jadi banjir nanti impornya. Tapi jadi kan harus hati-hati sekali. Oke, dari sisi output hasil dari satu mesin yang memang menghasilkan beragam jenis produk plastik begitu ya Pak Fajar. Apakah tinggal dibedakan saja nanti produk bahwa plastik ini adalah masuk yang kategori terkena cukai plastik begitu pada saat hasil akhirnya begitu. Jadi tetap menggunakan mesin yang sama. Ya, jadi yang dikenakan cukai itu adalah single use plastik, kemudian nanti akan dengan ukuran yang sama, dengan tebal yang sama, itu bisa dipakai satu bisa cuma dipotong menjadi tas, satu lagi wujud kotak. Itu tinggal finishingnya nggak jauh beda plastiknya. Jadi nanti kalau dikenakan cukai, itu mau nggak mau kita harus investasi mesin baru lagi, karena itu nggak bisa misalkan minggu pertama produksi cukai, minggu kedua produksi non cukai, itu akan berakibat ke biaya pengadaan material kita harus double. Jadi biaya working capital kita yang jadi bengkak gitu, Mas. Jadi tidak bisa disamaratakan begitu ya pada saat proses produksinya. Oke. Betul. Dan bisa. Langkah yang akan dilakukan di tahun 2024 ini sebelum nanti memang sudah langsung diterapkan oleh pemerintah, sudah kemana saja nih Pak? Jadi kita sudah terus ke Kementerian Perindustrian sebagai pembina kami bahwa cukai plastik ini seharusnya jangan diterapkan karena kita belum recover. Kemudian juga pertumbuhan makanan minuman juga masih di bawah 6%, tidak seperti sebelum COVID. Kemudian isu lingkungan juga makin kuat, di mana kita masih fokus untuk menanggapi atau menyelesaikan waste management yang ada di dalam negeri. Nah nanti kalau kita dibebankan dengan cukai plastik sehingga omset kami turun, hingga daya belinya juga turun. Pertama, isu lingkungan juga akan jadi lebih mundur lagi. Seperti apa yang kita harapkan di tahun 2030 juga targetnya nggak tercapai. Kemudian juga nanti sampah juga akan kemana-mana karena mesin produksinya juga yang memakan recycle plastik juga akan stop juga. Karena seperti kita ketahui bahwa produk-produk yang ada di pasar itu konten recycle-nya makin tahun makin naik. Itu berarti sebenarnya program waste management kita sudah mulai berjalan. Nah dengan adanya cukai plastik ini akan memperlambat, bahkan itu meniadakan atau merugikan industri recycle plastik yang notabene itu adalah ujung tombak dari perbaikan pengolahan sampah yang ada sekarang ini. Begitu Mas. Ya Pak Fajar, apakah memang plastik yang diproduksi yang terkena cukai begitu berbeda dengan produk yang tadi sudah ada recycle-nya begitu kalau kita bicara mengenai plastik yang ramah lingkungan? Sama aja sebenarnya, itu mesinnya diproduksi sama-sama aja, cuma tinggal bahan bakunya aja ditambahin recycle berapa persen. Makin tinggi recycle-nya otomatis harganya makin murah. Harusnya kan makin tinggi recycle-nya kalau di negara-negara lain makin rendah. Harusnya pemerintah itu menerapkan seperti Inggris. Jadi untuk konten recycle tertentu itu bebas, tidak kenakan cukai. Itu baru dia. Bisa. Tapi tidak mengarah ke sana, Pak Fajar. Jadi sekarang itu kalau konsep lamanya itu cukai plastik dibagi 3. Yang pertama adalah
plastik konvensional itu kena cukai 100%. Oke. Kemudian plastik yang degradable dengan tambahan aditif tertentu itu 50%. Kemudian plastik yang biodegradable itu 0%. Nah, cilakanya plastik yang degradable ditambahkan aditif tertentu itu di banyak negara sudah mulai dilarang, tidak boleh. Karena itu tidak menyelesaikan waste manajemennya, akan menambah masalah baru, yaitu mikroplastik. Nah, ini sebenarnya konsep lama harusnya dikaji ulang lagi, harus benar-benar duduk bareng lagi, karena konsep pasca COVID ini yang berbeda dengan industri sebelum COVID tadi, Mas. Gitu. Oke, respon sendiri dari pemerintah atau Kementerian Perindustrian seperti yang sudah disampaikan? Kalau Kementerian Perindustrian support industri plastik hilir, Pak, karena plastik hilir sendiri sekarang sudah di bawah 60% utilitasnya. Kalau dikenakan cukai plastik pasti akan di bawah 50%. Impact-nya pasti akan ada pengurangan karyawan untuk beberapa saat, yang pertama. Kemudian neraca komoditas juga akan naik karena demand tetap ada. Sementara supply dalam negeri masih dalam tahap transisi, pasti akan diisi oleh barang impor. Nah, barang impor kalau sudah terlanjur masuk, itu mencegahnya susah sekali, itu Mas. Nah, apabila memang ada penerapan cukai plastik, kemudian ini yang terdampak konsumennya juga tidak sih? Pasti konsumennya. Jadi pasti nanti inflasi akan naik karena cabai itu kan penyumbang inflasi yang cukup lumayan signifikan, di mana plastik bungkus cabai sekarang juga antara 10 sampai 15% itu mempengaruhi harganya, karena kan cabai itu kalau kita di pasar basah per 10 biji udah 1 kantong plastik. Nah, ini kalau udah naik packagingnya pasti cabai juga akan berubah harganya, di mana itu nanti akan mempengaruhi nilai inflasi gitu, Mas. Iya. Oke, itu dari beberapa kendala ya terkait dengan cukai plastik yang kaitannya juga dengan isu lingkungan ya dari produk-produk plastik di Indonesia. Lantas bagaimana dengan potensinya kalau kita bicara mengenai eksportasi produk plastik Indonesia? Jadi kalau untuk ekspor sebenarnya kita masih ada beberapa peluang ya, cuma sekarang saingan kita itu sekarang adalah di negara-negara ASEAN sendiri. Kita baru dapat berita bahwa di Eropa itu mulai merelokasi industri plastik hilirnya di beberapa negara ASEAN, terutama Vietnam dan Thailand. Nah, ini sebenarnya harus kita bisa tangkap. Kenapa tidak lari ke Indonesia? Sementara pasar Eropa itu besar sekali. Nah, Eropa merelokasi ke Asia itu karena kosnya yang tinggi dan ini kan padat karya. Nah, ini harusnya Indonesia bisa ambil peluang itu, terutama untuk barang-barang di Eropa. Kemudian yang kedua sebenarnya karoplastik kita juga lumayan cukup bagus, punya nilai persaingan yang cukup lumayan di luar, dan ini kita perlu dorong lagi industri yang punya pasar di ekspor. Juga untuk kantong sampah, ini kita juga sudah mulai ekspor ke Jepang, ke negara-negara Eropa. Nah, ini sebenarnya peluang-peluang ini masih banyak, cuman mungkin kita harus kelola lagi nih, bagaimana nih regulasinya kita tuh bagaimana. Karena kalau nanti itu dikenakan cukai, jadi tidak menarik lagi buat investor masuk ke Indonesia, begitu Mas. Oke, berarti peluangnya masih tetap terbuka begitu, tapi yang penting dan perlu dicermati adalah bagaimana tahun 2024 ini nampaknya juga masih menjadi ujian dari elastisitas industri plastik di Indonesia, begitu ya Pak Fajar? Baik Pak Fajar. Ya, jadi memang itu dia tantangan masih ada dan semoga nanti ada win-win solution juga ya dengan adanya transisi ke pemerintahan begitu di tahun 2024 ini. Pak Fajar, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Fajar Budiono. Terima kasih, salam sehat kembali, selamat beraktivitas. Baik Bapak. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.